materinya sekarang kan AKM ya, tidak ada UN, tetapi mulai dituntut untuk mempersiapkan anak-anak kita untuk siap AKM yang pertama nanti di bulan September. Apakah ada hubungannya yang kelas 9? Karena yang kelas yang September akan menjalani AKM adalah anak-anak yang sekarang kelas 7. Nah, yang aman berarti yang sekarang kelas 8. Ya, betul. Terus nanti kalau saya juga tidak salah, beberapa kesulitan ada di saat kita menentukan level kognitif soal. Yang dulu kita sering mengatakan ini soal kayak ini soal sulit, soal komunikasi soal yang mudah, lalu malah terjadi perdebatan antara satu guru dengan guru yang lain. Ayo nek gunamu kuwi sulit, nek gunamu komunikasi mudah banget. Nah, nanti kita akan bicara itu kalau saya tidak salah. Dan yang terakhir mungkin, tapi kalau Bapak Ibu sudah punya strategi sendiri ya berarti saya bebas tugas nanti sampai level kognitif saja. Tapi saya menyediakan diri untuk membuka diskusi tentang kalau sudah perso lingkup materinya, sudah perso soalnya, sudah perso level kognitifnya, finally what? Menurut saya ngumpul barengnya yang paling penting ya strateginya. Itu kalau menurut saya. Maksud saya karena saya mengatakan topik diskusi, berarti kan nanti saya bisa bertanya ke Bapak Ibu strateginya gimana, bukan berarti Bapak Ibu menunggu saya. Jadi kita hari ini mau sharing aja. Jadi kalau Bapak Ibu setujui, nanti kita bicaranya kita batasi itu. Ada yang any objection atau suggestion? Kita kurangi yang nomor 1 tok atau gimana? Oh 4-4-nya. Oke. Oh 4-4-nya 3 gitu loh. Kaget aku. Oke gitu ya. Nanti tolong saya di warning ya, diingatkan kalau mulai tidak straight to the point. Poinnya kita hanya 4 ini, jadi tidak harus sampai setengah 12. Maksudnya sampai jam 1. Boten Bapak Ibu, the sooner the better. Oke? Nah langsung ya, lingkup materi ya. Ini kalau masalah literasi, oh nggak jelas. Oh kok 2 kali sing gawe ini. Tapi ini sama kok dengan ini memang dibikin nggak jelas supaya panjenengan mau bertanya. Tekniknya bisa ini masuk. Bapak Ibu, ada Mas Joko, ya Allah. Ini mau kesel mendalam kok piye to kok saiki ngajak. Jadi nggak bisa. Bapak Ibu itu sebenarnya persis dengan UNBK biasanya ya. Terutama yang masalah tengah lingkup materi. Kalau tidak jelas, boleh saya sampaikan bahwa itu ada 3 kolom besar. Yang pertama adalah paling kiri jenis teks. Berarti ini saya sampaikan jenis teks yang akan diujikan adalah interpersonal text, transactional text. Berarti ada dialog bunyinya, ada. Karena kan mengukur pencapaian mereka dan di kemampuan bahasa Inggris KD-nya ada yang transactional interpersonal. Kemudian ada greeting card, ini yang short functional text. Ada greeting card, ada notice, ada labels, ada announcement, ada advertisement, dan yang jarang dikeluarkan adalah song lyrics. Di UN belum pernah. Tapi di ASPD, karena latar belakangnya ASPD ini mengukur kemampuan anak-anak selama 3 tahun, tapi yang 1,5 tahun masa pandemi. Pokoknya yang alasannya kan pandemi mas. Jadi, iya. Nah kayak ini rasa wae lah ngomong, lah pandemi sekali-kali terus bocah ya wis rasa sinau, gurune ya ora. Enggak, betul enggak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk short functional text. Untuk essay-nya adalah deskriptif. Kelas 7 kan ada deskriptif. Kelas 8 ada recount dan narratif. Kelas 9 ada procedure dan report. Ya.
Ya Allah, nggak bantu jam rajinnya setengah mati wong niki pun beda pulau pas atur kok. Dan api apa? Pasti pengen membahagiakan saya ya. Iya. Ini nanti dikasihkan. Tapi maksud saya biar cepat, kalau saya sampaikan seret, yang akan jadi pertanyaan Bapak Ibu apa? Oh berarti apa yang nggak keluar? Misalnya begitu. Oh iya, jangan lupa yang paling bawah itu penting sekali. Ada tambahan report in charts, graphic, or tables. Nanti ada report yang bentuknya bukan passage, bukan teks dengan statement-statement atau kayak biasanya paragraph and paragraph, tapi dalam bentuk grafik. Jadi nanti ada grafik atau ada bagan yang dalam bahasa Indonesia kalau saya tidak salah sebut namanya infografis yang berbeda. Nah itu yang saya maksud dengan menuju ke tipe AKM, kita masukkan 1-2 soal dengan stimulus, grafik, tabel, atau bagan. Oke, dari jenis teks tidak ada masalah ya? Tidak. Oke. Sekarang lingkup materinya. Nah, kayaknya ini nanti deh yang Bapak Ibu saya sangat berharap diskusinya ke sini. Karena biasanya kesulitannya membantu anak menjawab soal adalah jawabannya ada yang kayaknya ada yang dua benar, malah ono sing bener kabeh, ngoten niku to. Nah, sebenarnya nanti kalau kita mau kembali kepada lingkup materi, semuanya bisa teratasi. Nah, lingkup materinya itu ada fungsi sosial dan ini yang akan paling banyak dikeluarkan. Fungsi sosial, karena yang namanya teks itu kita buat atau kita baca itu kan karena ada fungsi tertentu kan. Kayak misalnya ini meskipun pandemi sudah mulai musim orang mantu. Nah, karena orang mantu alasannya ingin mengantarkan anak pada masa kehidupan yang baru, maka orang tuanya mengadakan perhelatan. Yang ada hubungannya dengan teks adalah karena mengadakan celebration, maka mereka invite. Makanya bukan bikin pengumuman. Kalau orang mantu tidak pengumuman, tetapi undangan. Sebaliknya, sekarang di mana-mana karena masa pandemi, di semua tempat latar belakangnya karena pandemi ini nanti karena kita mau masuk bedanya tujuan dan alasan. Saya membicarakannya pakai konteks Indonesia dulu ya. Karena masa pandemi ini alasan nih. Masa pandemi harus menjaga protokol kesehatan, maka diperlukan pengumuman, memberitahu bahwa sebelum masuk gedung harus cuci tangan, pakai sabun, harus memakai masker. Itulah kenapa orang membuat notice. Bisa jadi announcement di dalam KD, notice itu satu KD dengan announcement sama. Karena fungsinya memberi informasi, meminta orang melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, Bapak Ibu, itu yang disebut dengan beberapa dari fungsi itu. What a great chance to meet you, Pak Agus. Please come and accompany me. Ini ada Pak Agus ini harusnya Bantul itu semua minimal 4D ya Pak ya. Lalu lagi pengen nyapa Pak Agus, tapi pengen tak ya. Ya, nice to see you Pak. Jadi saya kembali ke sini Bapak Ibu. Nanti kalau ini tidak benar-benar dipahami, membantu anak menjawab juga akan susah. Karena Bapak Ibu tidak tahu bedanya alasan dengan tujuan. Bedanya akibat, manfaat dengan pesan moral atau nilai yang diusung. Jadi hari ini kita coba yuk untuk melihatnya tidak sekedar hafal. Aku ngerti tidak fungsi sosial sih, tidak pakai topeng.
Langgi, nek ditakoke topik terus piye len jawab. Kalau yang ditanyakan intention, terus gimana jawabnya kalau anaknya tidak bisa menerjemahkan. Dan yang memang saya selalu tidak bosan mengatakan, tesnya bahasa Inggris itu mengukur apa Bapak Ibu? Mengukur kemampuan berbicara? Iya enggak? Tes ASPD atau tes UN? Oh, saya tanya dulu. Bapak Ibu sudah, saya lewati dulu ya. Nah ini aja. Bapak Ibu, kan nanti bentuk soalnya jumlah soalnya 40, durasi waktunya 100 menit, komposisi soalnya ada yang 20% L3, kemudian ada yang 50% L2, ada yang 30% L1, nanti ada soal setipe AKM antara 15 sampai 20%. Di situ ada pilihan ganda kompleks dan penggunaan grafik bahkan tabel sebagai stimulus. Bayangannya Bapak Ibu ini tesnya lisan atau tulis? Tulis. Nah, pertanyaan saya, yang diukur kemampuan apa toh? Yes. Sekali lagi, nah ini harus dicatat. Soal ASPD itu mengukur kemampuan membaca. Mboten pareng nek moro-moro takon enten resep terus bocahe ditakoni. What will probably happen if we do not use oil? If we do not use oil in cooking the receiver. Nah, niku nek kita ora tau masak ya ora iso kecuali di dalam teksnya disebut. Nah sekarang saya bertanya, di dalam sebuah resep ada nggak penjelasan tentang mengapa sesuatu tidak boleh dilakukan? Apa sih isinya resep Pak? Oh judulnya, tujuannya, cara membuat cemplong, ingredient bahan-bahannya, kemudian stepnya. Nah anaknya sudah suruh membaca resep. Nah, pertanyaannya tidak ada di dalam resep itu, bisa nggak anaknya jawab? Bisa Pak, berdasarkan pengalaman. Jadi di situ ada tertulis fry it at about 5 minutes. Mengetok titik. Terus ditanya, what will probably happen if we fry the mixture more than 5 minutes? Nek kurang jenengan ada dino kancane ibune kancane garwane. Bu ini kok gosok kesuwen Pak, nek goreng. Niku lak unik to. Niku mboten teng Banten, mboten enten soal ngoten niku. Teng Sleman kathah riyen pas kula derek insaf. Saya dulu bikin soal begitu SPD banget. Ya Bapak Ibu, itulah kenapa saya memberikan ini tadi tayangan tentang aspek atau lingkup materi ini sungguh-sungguh. Yang dites, yang dicatat, yang diuji kemampuan membaca. Lah kok enak temen ana cerita naratif Timun Emas. Oke, terus pertanyaannya, what is the characteristic of the main character? Terus jadinya, she is very brave. Padahal tengliku tidak diceritakan bahwa ibunya ingin mendapatkan seorang anak, kemudian berdoa didengar oleh seorang giant. Terus giantnya ngapain Bapak Ibu? Memberi grant the wish, mengabulkan harapan under one condition. What is the condition? When Timur Emas is already teenager, the mother have to give her to the giant.